ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira masih ingat gak materi yang sampai apa kira-kira? Ada yang ingat? Saya menjelaskan sampai apa? Tadi saya nggak lihat rekaman terakhir. Ada yang ingat? Dalil sebagian orang musyrik menyembah malaikat sudah belum? Sudah. Kemudian menyembah Isa belum. Sampai ini ya? Sampai ini kan? Uzair. Baik. Qala al-mu'allifu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala. Dalil para nabi disembah sebagian orang-orang musyrik di zaman Nabi masih hidup. Dalilnya ini ya, agak panjang dalilnya. Al-Maidah ayat yang ke-116. Kita bacakan ayatnya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibna Maryam. Wa idh, dan ketika Allah berdialog, ya Isa, wahai Isa, ibna, anak Maryam, anaknya Maryam, karena beliau tidak punya bapak. Tidak kalau kita ibna, ayahnya siapa? Ya. Demikian juga kalau misalnya ada anak, mohon maaf, lahir dari janin hasil perzinahan, maka dinisbatkan kepada ibunya, karena ibunya nggak bersalah, diperkosa misalnya, atau perzinahan bapaknya nggak tanggung jawab, kabur, maka dinisbatkan kepada ibunya. Ya. Adapun Nabi Isa beliau tetap mulia karena Maryam itu hamil tanpa melalui pernikahan dan bukan tanpa zina. Memang sengaja Allah SWT memperlihatkan kekuasaannya. Bisa jadi wanita itu hamil tanpa disetubuhi oleh seorang laki-laki. Ya. Cuma satu saja Maryam. Demikian juga istrinya Nabi Adam. Istrinya Nabi Adam diciptakan langsung dari Allah SWT yang menciptakan langsung, bukan dari hasil proses melahirkan. Demikian juga Nabi Adam. Manusia yang tidak punya ayah dan ibu, yang pertama Nabi Adam. Istrinya juga tidak punya, tidak melalui proses melahirkan. Kemudian yang tidak punya bapak, hanya punya ibu, hanya Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa putra Maryam, a'anta, apakah kamu kulta
dahulu pernah berkata linnasi kepada manusia, ittakhiduni, jadikan aku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini, dua Tuhan, min dunillah, selain Allah. Maka Nabi Isa menjawab, qala subhanaka, maha suci Engkau. Jadi kita mengucapkan subhanallah kalau kita mendengar sesuatu yang tidak etis, yang tidak sopan, tidak nyaman didengar. Misalnya kita ada, mohon maaf, ada kawan kita ya mengatakan kata-kata tidak sopan, ya tentu kita marah kan. Kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari perkataan kamu yang jelek. Jangan dibalik. Ketika kita melihat yang indah-indah, mendengar perkataan yang indah, kita mengucapkan subhanallah, salah. Ya. Subhanallah itu digunakan ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang tidak etis, tidak sesuai syariat. Allah disucikan dari perbuatan makhluknya yang kotor. Seperti ini misalnya, wahai Isa, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan? Ini perkataan yang kotor, perkataan yang sangat berbahaya. Maka Nabi Isa mengatakan apa? Subhanaka, maha suci Engkau. Demikian juga kebalikannya, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan sesuai dengan syariat, kita mengucapkan masya Allah. Ya, kamu dari mana? Saya baru saja keluar dari pondok, lulus, alhamdulillah nilainya bagus, masya Allah, barakallahu fiik. Bukan subhanallah, bukan. Ya, anaknya ranking berapa? Ranking 1, subhanallah. Kebalik, ya, kebalik. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak enak didengar, tidak enak dilihat, ucapannya apa? Subhanallah. Nabi Isa mengatakan subhanaka karena langsung berhadapan dengan Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ma yakunu li, tak pantas untukku an aqula, mengatakan ma laisa li bihaq, sesuatu yang tidak pantas untukku untuk mengatakan. Aku Tuhan, enggak pantas. Ibuku Tuhan juga enggak pantas. Tidak etis, ya. In kuntu qultuhu, jika memang aku pernah mengatakan seperti itu, faqad alim tahu, pasti Engkau sudah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, Engkau maha tahu segala-galanya tentang diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak banyak tahu tentang dirimu. Allah itu gaib. Kita mengenal Allah sedikit sekali, itu pun melalui kitabnya. Jangankan kita, para nabi juga sama, mengenal Allah hanya sedikit saja, terbatas. Itu pun hanya melalui kitab suci. Di luar kitab suci kita nggak mengenal Allah. Allah yang sebenarnya seperti apa, zatnya seperti apa, apakah punya warna, apakah dia benda padat, benda cair, nggak tahu, rahasia. Ya. Nanti ketika kita di surga, kita akan diizinkan melihat Allah. Seperti apa bentuk dan rupanya, warnanya kita nggak tahu. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya Engkau maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Jadi Nabi Isa sudah membantah kalau dirinya itu bukan anak Tuhan. Nabi Isa sudah membantah kalau dirinya bukan Tuhan, ibunya juga bukan Tuhan. Yaitu surat Al-Maidah ayat 116. Jadi kalau orang Kristen, kalau dia mau mencari kebenaran, ketemu ayat ini, mestinya dia langsung membatalkan kekristenannya. Dia kembali kepada agama tauhid. Kalau begitu, Yesus itu manusia. Isa ibna Maryam, sini. Isa putra Maryam. Manusia, anak manusia, tak layak untuk dituhankan. Ya, saya pernah berdebat sampai jam 2 malam, bukan berdebat sih, diskusi dengan seorang doktor, sama-sama dokter, saya dokter, dia dokter, sama dia duluan dokternya. Itu katanya Tuhan itu dengan kemahakuasaannya dia bisa mengecil keluar dari vagina wanita. Seburuk itu Tuhan mereka, ya.
kamu mau punya Tuhan seburuk itu? Tuhan kok bisa keluar dari vagina seorang wanita? Mau punya Tuhan seperti itu? Kalau kami nggak mau, ya kan? Tuhan kita maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari zat Allah. Masa kamu perlakukan Tuhanmu sehina itu? Ya nggak apa-apa katanya. Waduh, kok nggak apa-apa gimana ya? Ya. Artinya sudah nggak dipakai lagi akal sehatnya. Ya kan? Makhluk yang paling besar saja arsy, itu makhluk yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari arsy, dan Allah jauh lebih besar di atas arsy. Ya. Pernah saya sampaikan berapa ukuran arsy? Ada yang tahu? Ada dua cara ya. Pertama, makhluk Allah yang terbesar arsy. Yang kedua apa? Setelah arsy. Setelah arsy apa? Makhluk terbesar kedua. Kursi Allah. Baru setelah itu apa? Alam semesta. Di alam semesta ini luas sekali. Matahari, galaksi, planet, bintang-bintang, ratusan miliar mungkin bintang yang ada di alam semesta. Di atas itu yang lebih besar kursi. Kemudian yang paling besar arsy. Arsy dibandingkan kursinya Allah seperti koin yang dilemparkan di padang pasir. Koin itu kursi, padang pasir arsy. Kemudian kursi dibandingkan alam semesta sama seperti koin yang dilemparkan di padang pasir. Padang pasir itu kursinya Allah, koin itu adalah alam semesta. Dan Allah jauh lebih besar dari arsy. Apa mungkin sehina itu keluar dari, mohon maaf, dari lubang kencing seorang wanita? Ya. Tentu itu bukan Tuhan ya. Tuhan itu maha suci, maha indah. Tuhan itu maha indah, maha suci. Dan bisa dilihat ketika nanti di surga di hari kiamat. Di dunia mata kita nggak mampu melihat matahari, yang matahari itu cuma satu di antara sekian ribu bintang, cuma satu matahari terdekat. Mata kita nggak sanggup melihat 1 jam, mungkin buta mata kita. Lemah mata kita. Mata kita ini kan cuma cairan ini. Ini kalau nanti mati busuk ini mata kita. Dimakan cacing, dimakan ulat, pecah nanti matanya. Makanya kalau tengkorak itu kan kalau sudah diambil hilang matanya, karena mata itu daging, otot, cairan. Ini kalau ketusuk itu keluar cairan, ada buta itu. Ya, buta ini cuma daging saja ini, daging yang berwarna hitam putih, di dalamnya cairan. Ya, kaca yang berbentuk daging. Kamera, mata kita ini kamera. Ya. Lensa. Gitu ya. Jadi ini adalah dalil yang menyebutkan bahwa ternyata ada orang yang menyembah Isa dan ibunya, yaitu orang-orang Katolik. Ya, Tuhan anak, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Qauluhu dalilul anbiya ila akhiri fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya syirkun mislu ibadatil asnam. Ya, dalil tadi surat Al-Maidah ayat ke berapa? 114. Orang-orang musyrik menjadikan para nabi sebagai sesembahan, maka tentunya itu adalah syirik. Dan kesyirikannya mislu ibadatil asnam, dihukumi sama dengan syirik menyembah asnam, menyembah patung. Nggak ada kemudian lalu kalau syiriknya kepada patung masuk neraka, kalau syiriknya kepada nabi ya dia maafkan gitu. Nggak ada, sama saja ya. Fafihi radun ala man farraqa fi dzalika min ubadil kubur. Ini menjadi bantahan
Ya, bantahan itu penting, ya. Bantahan itu penting kenapa? Banyak orang yang terkena ragu-ragu. Oh iya ya, kan beda menyembah patung, patung itu benda mati. Adapun menyembah para nabi itu bukan patung. Para nabi itu makhluk yang soleh, tak sama, gitu ya. Nah, itu mulai sudah ada syubhat itu. Maka kita bantah, ya. Ini bantahan bagi orang yang suka membeda-bedakan. Menyembah kubur, menyembah orang yang dikubur tak sama dengan menyembah orang yang disembah berupa patung. Kau bolehlah mengkafirkan orang menyembah patung, tapi tolong jangan mengkafirkan orang yang menyembah penghuni kubur, dia kan orang soleh. Nah, seperti itu. Ya, saya kemarin rihlah kecil-kecilan. Tahu rihlah? Tahu apa itu rihlah? Rihlah. Jalan dengar rihlah. Rihlah itu jalan-jalan, tapi nggak begitu jauh. Saya jalan-jalan tapi nggak perlu disebutkan ya tempatnya. Pokoknya saya jalan-jalan gitu aja. Jadi saya ketemu salah satu santri, ya, termasuk pondok cukup besar pondoknya. Nggak perlu disebutkan nama pondoknya. Nanti kalau ketangkap wartawan bisa dilaporkan ke polisi. Nggak perlu saya sebutkan nama pondoknya. Saya tanya sama santrinya, pondok kamu ini ada nggak amalan yang diajarkan meminta syafaat kepada mayat? Oh ada, itu syirik bukan? Itu bukan syirik, selama yang memberi syafaat itu Allah. Oh bukan syirik ya? Bukan, kan dia cuma perantara, gitu ya. Wah ini sih, itu nyata itu. Jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat kita. Iseng ya saya datang, ya. Saya nyamar sebagai tamu, gitu. Ngobrol-ngobrol dengan penjaga pintunya. Penjaga pintunya rupanya santrinya. Saya tanya, iya loh. Udah berapa lama mondok di sini? 5 tahun. Mondok 5 tahun tak ngerti tauhid, tak ngerti syirik. Diajarin baca kitab, iya pandai baca kitab dulu. Jadi meminta syafaat kepada mayat itu bukan syirik. Padahal ayatnya sudah jelas di pertemuan yang lalu, ya kan? Ya. Bahwa orang-orang musyrik dikatakan oleh Allah sebagai ya'buduna min dunillah, menyembah selain Allah. Kenapa sebabnya? Meminta syafaat kepada selain Allah. Padahal di dunia ini kita hanya diizinkan meminta syafaat kepada siapa? Kepada Allah saja. Boleh kita minta syafaat kepada orang soleh kapan? Kapan? Di akhirat nanti ketika sudah ada izin. Nanti kita minta syafaat kepada Nabi Muhammad, tapi nunggu izin. Kapan izinnya keluar? Nanti di hari kiamat. Adapun di dunia ini kita hanya diizinkan meminta syafaat kepada siapa? Kepada Allah, nggak boleh kepada makhluk. Ya, mereka enggak. Mereka punya keyakinan, ya, selama gurunya yang sudah mati itu sebatas perantara, itu bukan syirik, kan? Waduh. Dan itu banyak santrinya, bukan 100-200, ya hampir 1000. Yang akan diajari akidah seperti itu. 5 tahun mondok dia, dari mulai SMP, SMA, ya, hingga 1 tahun lagi lulus. Sangat disayangkan sekali. Banyak kaum muslimin tidak mengenal tauhid bukan karena tidak mau belajar, karena salah tempat dan salah guru. Ya, maka kita bersyukur, termasuk saya juga bersyukur. Saya diketemukan dengan guru-guru yang bisa membimbing saya, mengajarkan tentang akidah yang benar. Alhamdulillah, ya, Persyarikatan Muhammadiyah, para mubaliknya, para ustadz-ustadznya, insya Allah mereka menyampaikan akidah, menyampaikan tauhid sesuai dengan panduan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak ada ceritanya warga Muhammadiyah itu datang ke kuburannya Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah, kemudian meminta syafaat, nggak ada. Saya lihat sendiri kuburannya ada di Jogja.
di daerah Karangkaji, nggak ada itu. Mau bulan Muharram, mau bulan puasa, nggak ada orang tiba-tiba datang meminta syafaat kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala. Karena nggak pernah diajarkan, karena itu bahaya. Itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Padahal makamnya di tengah-tengah kota, tapi biasa saja. Karena kita sudah terbiasa dengan akidah yang lurus, dengan tauhid yang lurus. Fahadha fihi radun ala haula'i alladziina yaquluna inna syirka ibadatul asnam. Ya, ini hati-hati karena sekarang ini banyak orang-orang pintar, jenggotnya panjang, bahkan pakai jubah, tasbihnya besar-besar sebesar ini tasbihnya. Ya, pakaiannya seperti wali, putih semua. Siapa yang tidak merasa takjub? Lalu kemudian dia mengatakan apa? Inna syirka ibadatul asnam. Syirik itu kalau menyembah patung, gitu ya. Wala yusawa indahum baina man abadal asnam wa baina man abada waliyan. Mereka mengatakan kepada masyarakat awam, kepada masyarakat bodoh, tak sama, jangan disamakan dong orang menyembah patung dengan menyembah wali, aura julan solehan atau menyembah orang soleh. Wa yunkiruna taswiyata baina haula. Ya, mereka menolak disamakan menyembah patung dengan menyembah wali. Ya. Kalau kamu mengkafirkan orang menyembah patung silahkan, tapi tolong jangan kafirkan orang yang menyembah wali. Jangan dikafirkan, nah, gitu ya. Ini adalah penyakit, ya, subhat yang ditebarkan oleh wali-wali setan. Walaupun pakaiannya seperti wali, putih sorban, ya. Kalau dia pemahamannya salah, ya kita katakan salah, gitu ya. Wa yaj'amuna anna syirka maksurun ala ibadatil asnam faqad. Jadi mereka yang suka membela syirik, pintar mereka menipu orang-orang awam. Syirik itu terbatas hanya menyembah patung saja, gitu ya. Padahal mereka ini memiliki kesalahan dari dua sisi, minna jihataini, ya. Jadi orang-orang yang suka menyebarkan syubhat, keraguan-keraguan, itu punya dua sisi. Mughalatatil wadihati, kesalahannya itu jelas sekali. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, anallaha jalla wa ala fil qur'ani ankara 'alal jami'i. Allah menolak semua jenis kesyirikan. Tidak peduli mau dia menyembah patung atau menyembah wali, sama saja. Wa amrun biqitalil jami' wa umira, dan disuruh biqitalil jami' untuk memerangi semua orang-orang musyrik. Memerangi dalam arti apa? Memerangi apa yang diperangi? Hah? Apa yang diperangi orang-orang musyrik itu pertama kali? Ya, perbuatan. Yang diperangi apa ya? Kebodohannya. Ya. Jadi bukan berarti langsung kita ketemu orang syirik lalu kemudian kita tebas, enggak. Ya, kita perangi kebodohannya dengan ilmu, dengan hujjah, dengan Al-Qur'an, dengan hadis. Lain kalau mereka menyerang, kita membela diri dengan pedang, dengan senjata. Itu ya, tadi jangan dipahami ketemu orang kafir langsung bawaannya pengen bunuh, bukan seperti itu. Ya, Rasulullah mendakwahkan tauhid dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, memerangi kebodohan. Rasulullah membela
kaum muslimin dengan pedang kalau kaum muslimin diserang dengan pedang. Ya, pedang dengan pedang. Ya, kebodohan dengan ilmu. An-nahiyatu saniyah, sisi yang kedua. Yang pertama tadi Allah menyuruh semuanya diperangi. Yang kedua, anan nabiyya lam yufarriq baina abidi sonamin wa abidi malakin aw rajulin sholih. Nabi Muhammad SAW juga tidak membeda-bedakan mau dia menyembah patung, malaikat atau laki-laki yang soleh. Sama Rasulullah tidak dibeda-bedakan. Ya, ini dua bantahan ini sudah sangat cukup. Ya, sudah sangat cukup untuk membungkam mulut orang-orang yang suka menipu masyarakat awam. Ya, mungkin di Pontianak nggak terlalu tren ya. Saya kemarin tinggal di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Pokoknya setiap sebulan sekali atau seminggu sekali masyarakat itu sudah biasa nyarter mobil, sewa mobil. Kemana? Ke makam Wali Limo. Jadi selama ini kita dengar Wali Songo, ada lagi namanya Wali Limo namanya. Makam keramat Wali Limo. Cari berkah. Ya. Seperti itu. Padahal mereka pakai sarung. Ya, sholat Jumat, maghrib ke masjid. Tapi sebulan sekali ada namanya ritual mengunjungi Wali Limo, kuburannya itu keramat. Itu kalau terus-menerus dilakukan, ya, apabila sudah tegak hujah, wallahu alam, di hadapan Allah dia itu masih muslim atau sudah muslim, kita nggak tahu. Ya, cuman karena nggak tegak hujah, ya saya pun mau menegakkan hujah, pikir-pikir dulu, karena saya ngontrak. Ya. Kalau saya menegakkan hujah lalu kemudian mereka tidak terima, bisa diusir saya. Ya, cukup saya doakan saja, semoga mereka dapat hidayah. Karena saya juga sebetulnya berdakwah di situ, cuman tidak di daerah situ persis, agak keluar sedikit. Ya, jadi saya keluar sedikit, ada masjid Muhammadiyah, saya berdakwah di situ. Saya jelaskan tentang syafaat, tentang syirik. Ya, dan ada tidak jauh dari tetangga saya itu ada yang ikut kajian dengan saya. Kamu punya kewajiban ya untuk mendakwahi tetanggamu. Karena saya pedagang, saya di situ kontrak. Posisi saya lemah, ya. Dan sebetulnya kita sudah gugur kewajiban. Kajian seperti ini kan direkam, disebarkan, di-share. Ya. Bagi orang yang sudah mendapatkan kajian tentang tauhid, lalu dia bertahan di atas kesyirikan, maka di hadapan Allah dia tidak punya alasan lagi untuk mengelak. Karena sudah sampai, Al-Quran sudah sampai, hadis sudah sampai, sudah dibacakan, masih bertahan di atas kesyirikan. Wallahu alam nasibnya bagaimana nanti di akhirat. Ya, karena kesyirikan itu tidak dimaafkan. Ya, beda dengan dosa yang lainnya. Dosa mencuri, walaupun dia masuk ke dalam api, suatu saat akan keluar. Begitu dosanya sudah bersih, dia keluar. Dosa zina, walaupun dia mungkin berzina hampir tiap hari, lalu dia masuk ke dalam api neraka 10 juta tahun misalnya. Ya, sampai jadi arang dia. Ya, nikmat jinanya dengan siksaannya nggak sebanding. Ya, nikmat jinanya sudah lupa, nggak tahu seperti apa. Yang dia rasakan hanya panas. Tapi suatu saat dia akan keluar, akan bersih. Beda dengan dosa syirik. Walaupun berjuta-juta tahun nggak akan bersih. Ya, kotoran yang tidak mungkin bisa dibersihkan, yaitu syirik. Makanya penting kita belajar ilmu tentang tauhid. Jadi bersyukurlah kepada Allah kita dipertemukan bisa mempelajari Alkitab dan Sunnah melalui penjelasan para ulama. Dan kita harus bisa membagikan ya rezeki ini rezeki yang sangat besar. Kita punya tugas untuk mendakwahi orang tua kita, bapak kita, paman kita, bibi kita. Ya, demikian juga saya. Alhamdulillah saya juga sama mendakwahi ibu saya, mendakwahi bapak saya. Saya didik mereka jangan sampai melakukan syirik besar.
Kalaupun misalnya dosa-dosa yang lainnya mungkin membuka aurat masih belum sempurna, nggak masalah. Ya, pelan-pelan. Ya, mungkin di antara kita orang tua kita masih merokok, bahkan mungkin mohon maaf masih ada yang suka minum, ya, minuman bukan minum es teh, ya, minum yang memabukkan, ya, atau masih melakukan dosa-dosa yang lainnya, pelan-pelan. Tapi kalau syirik nggak boleh, harus segera disampaikan. Ya, syirik harus segera disampaikan. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat dibawa mati, nggak bisa dicuci. Ya, Allah tidak akan bisa Allah tidak berkehendak membersihkan dosa syirik. Tidak akan mau membersihkan dosa syirik. Dibakar ya dibakar saja. Entah sampai kapan, abadan selama-lamanya. Ya, abadi. Kemudian berikutnya wadalilus sholihin, dalil sebagian orang musyrik menyembah orang-orang soleh. Al-Isra ayat 57. Ya, bagi yang menyatat silakan. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata. Mereka adalah orang-orang yang beribadah. Yabtaguna ila rabbihim, yang ingin sampai kepada Tuhan mereka, yang mencari al-wasilata, mencari perantara, ila rabbihim, untuk menuju Tuhan mereka. Ya, jadi ini dalil dipakai dua penjelasan. Penjelasan pertama, ada orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah tetapi melalui perantara, al-wasilah, perantara yang hukumnya haram. Ya. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatahu, mereka itu sangat mengharap kasih sayang Allah. Wa yakhafuna adabahu, dan mereka takut siksanya Allah. Nah, ini dalilnya ya. Ada orang-orang musyrik. Kenapa dia berbuat musyrik? Kenapa dia syirik? Menjadikan selain Allah sebagai perantara di dalam berdoa. Yad'un, itu berdoa. Ya. Jadi ini adalah dalil yang sangat terang benderang bahwa ada orang yang berbuat musyrik, berbuat syirik, menyembah Allah, berdoa kepada Allah dengan mencari perantara. Jadi kita nggak boleh berdoa dengan perantara, kecuali orang yang masih hidup. Itu pun hukumnya makruh kalau terus menerus. Kita datang kepada ibu kita, Bu, tolong doakan Bu, besok saya ujian. Boleh, karena ibu kita masih hidup dan ibu kita bisa berdoa kepada Allah. Ya, boleh, sekali boleh didoakan. Tapi nggak tiap hari gitu ya. Bu, saya mau berangkat, tolong doakan biar saya selamat. Bu, tolong doakan saya, besok saya akan bekerja. Tiap hari minta didoakan. Kenapa tidak kita berdoa sendiri kepada Allah? Kan begitu. Boleh. Ya, tapi kalau terus menerus, jadi kita sendiri malah nggak dekat dengan Allah. Ya, boleh sekali-kali, Bu, tolong doakan saya. Boleh. Atau kita minta doakan kepada guru kita. Ya. Selama ini kita dikenal sebagai murid yang tidak pernah durhaka. Boleh minta didoakan kepada seorang guru yang masih hidup. Ya, yang masih hidup. Bukan yang sudah mati. Ya. Jadi yang hukumnya haram itu kalau yang kita jadikan wasilah orangnya sudah mati. Itu enggak boleh. Haram. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, kila nazalat itu maknanya turun. Hadhil ayatu, ayat ini apa tadi, surat Al-Isra ayat 58, betul? 7 atau 8? 57. Ya. Ayat ini turun fi man ya'budul masiha, ya.
Ayat ini turun menyinggung orang yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa dijadikan perantara. Wa ummahu, dan ibunya Nabi Isa dijadikan perantara. Ya. Wa Uzairon, dan Uzair. Kemudian Allah mengabarkan sesungguhnya Annal al-Masihha. Al-Masihha ini nama lain Nabi Isa. Isa al-Masih. Yang sekarang orang-orang Kristen punya kesepakatan. Ya sudah diganti. Karena mungkin sering disebut sama orang-orang Islam. Jadi Yesus Kristus sekarang. Yesus. Terserahlah, itu kan hanya bahasa saja ya. Bahasa saja. Ibrahim, Abraham, Yusuf, Yosef, itu bahasa saja. Simin, Ya. Simon. Tuhan, God, bahasa saja. Simon. Itu terserah mereka ya. Annal Masihha, sesungguhnya Nabi Isa dan ibunya yaitu Maryam, Uzair, kulluhum ubadun lillah. Semuanya hamba-hamba Allah, semuanya manusia. Ya. Yataqarrabuna ila Allah, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarzuna rahmatahu, mereka juga berharap kasih sayang Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka juga takut siksanya Allah. Fahum ubadun, mereka itu manusia biasa, hamba. Muhtajuna ila Allah, mereka juga butuh kepada Allah. Muftakiruna ilaihi, yad'unahu wa yatawassaluna ilaihi bitta'ah. Adapun Nabi Isa, ibunya yang bernama Maryam, mereka adalah orang-orang soleh. Uzair juga orang soleh. Ya, Nabi Isa, ibunya, dan Uzair, tiga ini adalah orang-orang soleh di kalangan Bani Israel. Ya, saudaranya Nabi Musa. Satu bani, satu keturunan. Mereka itu ketika berdoa kepada Allah mencari perantara, yatawassaluna ilaihi, kepada Allah, bitaati, dengan ketaatan. Ini yang benar, menjadikan ketaatan sebagai perantara. Ayah ngantuk-ngantuk ditampar itu pipinya. Sewajarnya. Ya. Jadi orang-orang musyrik itu berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Perhatikan. Kalau orang yang bertauhid, mereka berdoa kepada Allah, mencari wasilah juga sama. Ya, perhatikan. Yang berbeda itu jenis wasilahnya. Kalau orang yang bertauhid, wasilahnya itu ketaatan. Misalnya, kalian mau berdoa ingin diterima kerja, baru aja lulus, sudah ada ijazah, saya mau ngelamar di perusahaan. Ya, terus mencari wasilah dengan ketaatan. Sebelum kalian berdoa, baca Quran dulu misalnya 1 juz. Setelah itu berdoa, boleh. Boleh, karena baca Quran ketaatan. Walaupun mungkin yang dibaca cuma 1 surat, Al-Fatihah misalnya. Ya. Di barokati surat Al-Fatihah, dengan keberkahan surat Al-Fatihah, lalu dibaca, setelah itu berdoa, boleh. Atau dengan sholawat, boleh. Setelah sholawat berdoa. Atau dengan ibadah yang lain, sedekah dulu misalnya, gak apa-apa. Sedekah dulu, setelah itu baru berdoa. Ya. Apa saja yang penting amal soleh, apa saja yang penting ketaatan, boleh dijadikan sebagai perantara. Ya. Cuma di kitab ini nggak dijelaskan. Saya ingat dari kitab yang lain, mungkin kalian juga sudah pernah dengar ya. Ada 3 manusia yang tidak bisa keluar dari gua. Ya, ceritanya sangat terkenal. Nggak bisa didorong, berat batunya. Teriak-teriak nggak ada yang dengar. Ada orang lewat tapi teriak-teriak nggak dengar. Ya, guanya tertutup batu besar. Ada lubang kecil, nah sekitar untuk bisa bernafas.
Kalau lama di dalam gua nggak keluar mati kelaparan. Nah, mereka ingat ya, bahwa doa itu bisa dikabulkan dengan wasilah ketaatan. Satu orang menyebut ketaatan yang pernah dia lakukan. Dia hampir melakukan zina dengan saudari sepupunya. Cantik saudari sepupunya. Sudah menawarkan diri. Ya. Sudah hampir tinggal eksekusi saja. Dia ingat kepada Allah. Dia tidak jadi. Dia istighfar. Dia takut ya siksa neraka akibat dosa zina. Lalu kemudian dia menyebut, ya Allah, kalau amalanku ini ikhlas dan diterima, tolong bukakan pintu gua ini. Bergeser batunya, ajaib ini. Padahal batu tidak punya kaki. Batunya bergeser. Tapi belum cukup, nggak bisa keluar, masih sempit. Ya. Kemudian satu lagi, orang yang kedua, dia ingat, dia pernah menunggu orang tuanya tidur sampai bangun. Orang tuanya ya lapar dan dia sudah biasa melayani orang tuanya, memberikan susu. Ketika susunya sudah datang, diantar, orang tuanya ketiduran. Dia nunggu sampai orang tuanya bangun. Dia tidak mau ya, dia pergi, orang tuanya bangun. Dia ingin melayani, berbakti kepada orang tuanya. Sampai bangun dikasih susunya. Entah mungkin orang tuanya sudah pikun, mungkin sudah lemah fisiknya. Ya pokoknya dia berbakti. Dia sebutkan, ya Allah, saya dulu pernah berbakti kepada orang tua saya. Kalau amalku diterima, tolong jadikan wasilah agar batu ini terbuka. Bergeser batunya, bayangkan batu bisa bergeser. Ya kan mustahil secara logika. Batu bisa bergeser sendiri. Diminta, ya Allah, tolong geser batunya bergeser. Ya, nggak ada kakinya itu. Masih juga kurang cukup untuk keluar dari gua. Orang yang ketiga, dia jangan sama mencari wasilah. Apa kira-kira amal yang pernah saya lakukannya? Dia ingat. Dia dititipi entah sapi entah kambing, saya lupa ya. Jadi dititipi kambing betina. Tolong jaga ya, ini kambing saya. Yang punya kambingnya pergi ke mana? Lalu kemudian kambingnya ini dikawinkanlah dengan kambing tetangga atau dengan kambing yang lain. Beranak pinak, jadi ratusan dari satu kambing. Entah berapa tahun lamanya, si pemilik kambing tadi datang. Kambingku mana? Kambingmu ini loh, udah ada ratusan. Ini kambingku semua, dia beranak pinak. Terus gimana? Boleh nggak saya ambil semua? Dia ambil semua kambingnya. Yang melihara nggak dikasih upah spesial. Dan dia ikhlas, tidak merasa marah. Dia sebut itu, ya Allah, dulu aku pernah menyerahkan kembali kambing dan keturunan-keturunannya yang itu banyak. Aku serahkan kepada pemiliknya dan aku tidak minta upah spesial. Aku ikhlas. Kalau amalku ini diterima, tolong geserkan batunya. Batunya bergeser, bisa keluar tiga-tiganya. Ya, jadi boleh kalian menyebut amalan yang pernah dilakukan di masa lalu. Ya. Jadi dengan ketaatan. Yang kedua, dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar, Ya Latif. Yang 99 itu boleh disebut. Setelah itu baru berdoa. Ya. Yabtaguna ila rabbihumul wasilata, yakni al-qurbu minhu. Ya, jadi Nabi Isa, ibunya dan Uzair ini mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara berdoa, mencari wasilah dengan ketaatan. Bito'atihi wa ibadatihi, ya, dengan cara melakukan ketaatan. Ya. Apakah ini perbuatan yang termasuk orang pelit? Masa mau doa baca Quran dulu, mau minta sama Allah sedekah dulu? Enggak, itu bukan sesuatu yang hina. Justru itu adalah pilihan supaya kita tidak melakukan kesyirikan. Kalau ingin cari wasilah yang halal.
wasilah yang dibolehkan oleh agama. Jangan cari wasilah yang haram. Gitu ya. Padahal ala annahum la apa ini? Yasluhuna lil ibadati li annahum basyarun muhtajuna fuqara'un, ya. Menunjukkan bahwa Nabi Isa, ibunya dan Uzair ini tak pantas disembah. Tak pantas disembah. Di annahum karena mereka adalah basyarun, manusia biasa. Mereka juga sama-sama butuh. Butuh makan, butuh minum, butuh diampuni dosanya, butuh dikasihani oleh Allah. Kita kalau nggak dikasihani oleh Allah, mungkin kita tadi nggak bisa makan. Allah cabut nikmat makannya, kelaparan semuanya, bisa. Tapi Allah masih menurunkan rahmatnya. Kita masih bisa tegak berdiri di sini, bisa mendengarkan kajian, tenaganya masih kuat. Itu bukti bahwa Allah masih mengirimkan rahmatnya melalui para malaikat. Malaikat ditugaskan untuk menyebarkan rezeki melalui para donatur. Datang mereka ke sini digerakkan oleh Allah. Ya. Yad'un Allah, mereka berdoa kepada Allah, wa yarzuna rahmatahu, mereka mengharapkan kasih sayangnya Allah, wa yakhafuna adabahu, dan mereka juga takut siksanya Allah. Wa man kana kadzalika la yasruhu. Kalau demikian keadaannya sama seperti kita, sama-sama butuh rahmat Allah, sama-sama takut siksanya Allah, maka la yasluhu, tak pantas an yu'bada, mereka disembah ma Allah selain Allah. Tidak pantas dijadikan disembah selain Allah. Wal qaulu tsani, kemudian penjelasan yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jinni. Kalau tadi tafsirannya apa? Mereka berdoa kepada Allah menjadikan Isa, ibunya dan Uzair sebagai wasilah, dan itu dosa. Ya, musyrik. Kalau sudah meninggal dunia semuanya. Ya. Sedangkan ketiganya itu mereka juga berdoa kepada Allah mencari wasilah, tapi dengan wasilah yang halal. Apa tadi? Dengan ketaatan, dengan ibadah. Sebelum berdoa dia ibadah dulu. Sebelum berdoa dia sedekah dulu, sholawat dulu, baca Quran dulu, sholat sunnah dulu, boleh. Ya. Itu tafsiran yang pertama. Jadi orang-orang musyrik dikatakan musyrik karena menjadikan Nabi Isa, menjadikan ibunya, menjadikan Uzair sebagai perantara. Tak pantas dijadikan perantara. Mereka sendiri manusia biasa yang sama-sama butuh, seperti manusia yang lainnya. Tafsiran yang kedua, annaha nazalat fi unasi minal musyrikin kanu ya'buduna nafara minal jinni. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrik awalnya menyembah para jin. Ya, menyembah sekelompok jin. Ya, mereka memberikan sesaji. Ya, entah sesaji kepala kerbau, entah sesaji makanan, minuman, macam-macam. Ya, mereka taruh itu di tempat-tempat yang dianggap di situ ada jinnya. Fa aslama al jinnu, jinnya yang mereka sembah itu masuk Islam. Karena jin juga sama seperti manusia, ada dai-nya, ada mubaliknya, ya, ada kiainya, ada. Ya, tidak menutup kemungkinan jin juga ada yang kafir, ada yang masuk Islam. Nah, jin yang disembah oleh orang musyrik ini ternyata masuk Islam. Ya, masuk Islam. Jadi jinnya pergilah, biasa di tempat itu karena dia sudah masuk Islam tuh. Ya kan enggak pantas disembah. Jadi pergi dia. Ya, pergi dari tempat yang dianggap keramat, dia pergi. Walam ya'lam haula'i, akan tetapi orang-orang musyrik itu tak tahu kalau ternyata jinnya sudah pergi. Jin yang biasa disembah sudah masuk Islam. Ya, orang musyrik kan nggak bisa melihat matanya. Ya, alladzina ya'budunahu bi islamihim, yang mereka dahulu sembah ternyata Islamnya jinnya sudah masuk Islam. Wasaru yataqarrabuna ila Allah bi ta'ati wa dhara'ati wa yarjuna rahmatahu. Nah, jinnya ini dia sudah masuk Islam, bertauhid,
Lalu jinnya ini mendekatkan diri kepada Allah sama seperti Nabi Isa, sama seperti ibunya, sama seperti Uzair. Mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan wasilah ketaatan, doroah dengan ketundukan. Jin juga sama, mereka mengharapkan kasih sayang Allah, takut akan siksanya Allah. Fahum ubadun, mereka juga hamba seperti manusia. Mustajuna fuqara, mereka itu sama-sama butuh. Jin juga butuh makan, jin juga butuh hidayah, butuh petunjuk. La yasluhuna lil ibadah, mereka tak pantas dijadikan sesembah. Gitu ya. Jadi itu tafsiran yang kedua. Dua-duanya saling mendukung. Tafsir yang pertama dengan tafsir yang kedua sama-sama mendukung. Wa ayyakana al-muradu bil ayatil karimah fa inna tadullu ala annahu la yajuzu ibadat as-solihin, ya. Tafsiran mana saja, mau yang tafsir yang pertama, tafsir yang kedua, tetap ini menunjukkan bahwa menyembah orang-orang soleh hukumnya haram, ya. Menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara hukumnya haram, baik dia manusia ataupun jin musyrik, tetap haram, ya. Sawa'an kana